Oke, Robi. Oh, sudah ya? Udah siap ya? Dan Bener loh ya? Oke. Halo. halo. Oke, jadi hari ini aku mau mewawancarai kamu eh, untuk menceritakan pengalaman kamu sebagai seorang interpreter. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu? Oke, perkenalkan nama saya Cemar Paung. Sekarang saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Pendidikan Bahasa, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, Robi. Jadi sebelumnya nih, sebelum kamu jadi seorang interpreter, pernah nggak sih kamu lihat atau nonton orang-orang yang jadi seorang interpreter? Sudah pernah melihat beberapa kali ya. Oke, oke. So, jadi pertanyaan selanjutnya, eh, apa bahasa yang biasanya kamu eh, interpreterkan atau translatorkan? Dan biasanya yang sering kamu gunakan itu bahasa apa? Kalau misalnya sebenarnya untuk sebenarnya saya menjadi interpreter itu baru pertama kalinya dan itu project dalam kerjaan selama kurang lebih 1 bulan. Oke. Itu project pertama saya untuk menjadi seorang interpreter. eh Menggunakan saya saya menggunakan bahasa Arab saat itu. Jadi Oh, saya interpreter menjadi seorang interpreter dari investor yang ada di Saudi Arabia. wow. Tadi kamu bilang pertama kali, berarti setelah itu kamu apa namanya pernah jadi interpreter lagi ya? Setelah dari 1 bulan itu sampai sekarang ya 2 kali baru ya. Oh, Tapi wow, dua kali. That's great. ya, dan itu dalam jangka waktu setiap sekalinya itu selama 1 bulan. Oke. So, jadi karena kamu udah pernah jadi interpreter nih, boleh dong di-share pengalamannya waktu kamu jadi interpreter, di mana kamu jadi interpreter, terus bahasa apa yang kamu interpreterkan. Oke, jadi eh, karena saya seorang interpreter, no seorang ya, tapi baru belajar menjadi seorang Oke. interpreter. Ya, waktu itu saya ditawarkan oleh kenalan ayah saya, jadi dia bekerja di perusahaan tambang dan saat itu Mhm. memang sedang mencari seorang interpreter yang bisa berbahasa Arab. Nah, jadi kebetulan saya lulusan dari pondok pesantren, alhamdulillah sedikit bisa menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi saat itu saya ditawarkan dan saya menerima tawaran tersebut untuk menjadi interpreter bahasa Arab dari Saudi Arabia saat itu. Nah, mungkin ada beberapa kendala yang saya rasakan saat saya menjadi seorang interpreter bahasa Arab. Yang pertama dari segi bahasa. Karena saya juga lulusan pondok pesantren, kita memang diajarkan berbahasa Arab. Tetapi yang kita pelajari itu adalah bahasa Arab Al-Fusha. Nah, kalau misalnya di bahasa Indonesia kan itu sama seperti bahasa Indonesia yang menurut KBBI. Jadi yang tertata dan sesuai dengan bahasa Inggrisnya seperti grammar gitu. Jadi dia Hmm. tertata gitu bahasanya. Sedangkan jika orang native dari orang Arab tersebut berbicara itu mereka menggunakan bahasa Arab yang namanya itu Sukiyah atau Amiyah. Nah, jadi mereka bahasa Arab sehari-harinya itu tidak menggunakan bahasa Arab Al-Fusha, tetapi menggunakan bahasa Arab Sukiyah atau Amiyah. Yang mana perbedaannya itu cukup jelas ya. Sama seperti kita saat kita menggunakan bahasa Indonesia, kita tidak menggunakan seluruhnya menggunakan bahasa yang menurut KBBI seperti itu kan. Nah, sama juga seperti orang Arab lainnya, mereka juga berbahasa dengan bahasa Arab Amia atau Sukia, yaitu bahasa mereka sehari-hari.
seperti itu. Nah, saat saya mentranslatekan ke bahasa Arab, ke bahasa Indonesia, saya butuh penyesuaian bahasa seperti eh, memang memang bahasanya itu tidak jauh berbeda, tetapi ada bunyi-bunyi yang cukup asing bagi saya karena memang bahasanya eh, tidak sama seperti itu. Jadi saya harus menyesuaikan sesuai pemahaman saya. Jadi mungkin itu untuk kesulitannya. Oke, nah eh, biasanya kalau ketika kamu waktu itu mentranslatekan atau interpretingkan itu, kamu ada bawa kayak alat-alat untuk ngebantu kamu nggak? Kayak misalkan buku, catatan, atau apa gitu. Baik, saya itu menggunakan ya kertas ya. Jadi memang karena itu pembahasannya juga cukup rumit dan panjang, jadi saya berjaga-jaga menggunakan catatan. Jadi, saya menggunakan kertas dan pulpen. Baik. Eh, nah, pernah nggak sih ketika kamu mentranslatekan itu kamu menemukan istilah-istilah yang sulit? Nah, gimana cara kamu itu apa ya menerjemahkan itu supaya orang yang mendengar itu jadi ngerti sama kata-kata yang sulit itu tadi. Kamu bisa berhasil menerjemahkan kata-kata sulit itu. Saat saya apa namanya, saya menemukan bahasa yang menurut saya eh, kurang saya pahami, itu saya sudah jaga-jaga karena saya juga baru belajar dan pertama kalinya bagi saya. Jadi saya menggunakan alat komunikasi lainnya. Jadi saya menggunakan dua handphone saat itu. Jika saya memang kurang memahami, saya cari melalui Google Translate Hmm, seperti itu. oh oke. Jadi memang saya tidak semuanya saya pahami dari percakapan. Ada beberapa mufradat itu kosakata, vocabulary. Ada beberapa vocabulary yang memang tidak saya mengerti gitu artinya. Nah, saya cari itu di Google Translate atau ya di Google Translate arti dari per apa namanya kosakata tersebut. Tetapi eh, alhamdulillahnya saat itu dari investor Saudi Arabianya itu mengerti yang saya katakan Oh, seperti itu. Karena mereka juga punya punya interpreter juga kan. Jadi mereka ya mentranslatekan sesuai dengan jalur pembicaraan seperti itu. oke, nah kan kamu udah pernah nih jadi interpreter. Nah kira-kira bisa di-share nggak hal-hal yang boleh dan nggak boleh dilakukan sama seorang interpreter? Mungkin menurut saya karena saya juga baru belajar ya. Jadi menurut saya itu saya tidak terlalu apa ya istilahnya, tidak terlalu ambil pusing. Jadi apa yang diucapkan ya saya translatekan dengan yang yang apa ya gimana ya bahasanya ya. Jadi apa yang orang saya yang dari saya Eh, itu mm, ya berbicara, saya mentranslatekan sesuai apa yang keluar dari mulutnya apa seperti itu. adanya gitu ya. Pak, ya. Oke. Nah, ini kemudian pertanyaan yang terakhir ya ini ya. Em, Kira-kira nih, ada nggak sih saran atau apa namanya, mungkin yang mau kamu sampaikan sama apa namanya interpreter yang baru mau jadi pengen interpreter? Sekali lagi saya masih belajar ya Oh iya, mungkin. maksudnya kamu share berdasarkan pengalaman kamu. jika jika bisa diterima ya ya diterima ya dilakukan, jika tidak ya tidak usah, tidak apa-apa. Mungkin menurut saya untuk menjadi seorang interpreter itu memang sulit ya. Pertama itu pasti sulit, yang kedua kita harus menguasai tentang apa yang ingin
yang dibicarakan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tidak mulai, kita tidak akan pernah tahu seperti itu. Jadi menurut saya kalau misalnya kalian mendapat privilege atau tawaran, terima saja dulu gitu seperti itu. Jadi kita tuh tahu bagaimana kekurangan yang kita alami. Setelah kita mengetahuinya, pasti kita akan memperbaiki dan mempertingkatkan seperti itu. Oke, siap Mas Robi. Nah, pertanyaan terakhir nih, ternyata ada pertanyaan tambahan lagi. Nah, kan Mas Robi ini kan pernah nih jadi berpengalaman sih, punya pengalaman dalam interpreting. Nah, kira-kira kalau diminta untuk jadi interpreter lagi, mau nggak? Dan kira-kira bahasa yang kamu bersedia untuk diinterpreterkan tuh, apakah cuman bahasa Arab atau bahasa lainnya juga? Kalau misalnya ditawarin, pasti mau dong. Cuannya kan gede. Terus ya. Tapi, ya saya akan terima karena itu menjadi bahan pembelajaran saya yang baru. Lalu untuk bahasa yang ingin saya ambil, ya pasti tidak jauh dari bahasa Arab dan bahasa Inggris karena dua bahasa itu yang saat ini masih saya kuasai seperti itu. Eh, Kalau misalkan interpreter dalam bahasa Indonesia, apakah masih bersedia juga? Kan bahasa Indonesia juga bahasa apa namanya, bahasa sumber kamu, atau kamu hanya menerima bahasa Arab dan bahasa Inggris saja? Atau Masih bahasa dong, daerah juga gitu? udah ya untuk kita ya. Iya, Pasti akan saya terima seperti itu. oke. Eh, Kayaknya itu aja. Apa dari kamu ada yang mau di-share lagi nggak atau cukup sampai sini? Sudah cukup, Mbak Oke. Hafida. Oke, baik Mas Robi, terima kasih atas waktunya dan pengalaman sharing yang berharganya. Semoga kita sama-sama belajar. Terima kasih. Makasih. Oke, Robi.